Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri Hasibuan dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa komit yang sudah saya lakukan dalam soal UTS baik dari nomor 1 hingga nomor 4. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya sebenarnya sudah memperbaiki proyek saya itu sebelum pertemuan minggu lalu. Nah, jadi saya sudah melakukan komit duluan sebelum Bapak memberikan instruksi harus memberikan komit itu satu soal itu satu komit. Jadi saya melakukan komit itu nggak sesuai dengan instruksi Bapak. Jadi saya komitnya itu dengan beragam Pak. Jadi komit yang sudah saya lakukan itu seperti ini, tidak ada sesuai dengan instruksi Bapak yang misalkan nomor satu ini komitnya apa. Nah, satu soal satu komit saya tidak melakukan seperti itu. Jadi saya melakukan perubahan sesuai dengan yang sudah saya lakukan sebelum pertemuan minggu lalu. Nah, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Yang pertama itu dalam perintah soal yaitu menghapus welcome.bat.php. Nah, di sini dalam welcome.bat.php ini saya melakukan komitnya pada komit di form login register dan penerapan logo. Nah, di sini ini adalah file welcome.bat.php. Nah, coba kita buka langsung. Nah, di sini adalah folder yang sudah saya hapus, yaitu tepatnya di file welcome.bat.php. Nah, selanjutnya di perintah soalnya itu untuk guest menampilkan header. Nah, di mana header itu misalkan kita bisa menambahkan bisa menambahkan home, about, layanan, ataupun kontak. Nah, di sini saya akan menunjukkan komit yang sudah saya lakukan pada header, yaitu pada CRUD warga. Nah, saya melakukan komit untuk bagian header tampilan web saya itu ada pada CRUD warga. Nah, tepatnya di file header. Nah, di sini saya sudah di dalam template saya sebelumnya sudah terdapat home, about, dan layanan. Nah, di sini saya merubah beberapa tampilannya itu. Jadi saya membuatnya sama saja seperti yang isinya sama, cuma tampilannya berbeda. Nah, di sini saya menggunakan home juga, about, layanan. Nah, seperti pada contoh soal ada kontak juga. Nah, saya menambahkan kontak itu bukan di komit yang ini, tapi saya menambahkan kontak pada komit form login register. Nah, di sini kita cari header. Di sini. Nah, di sini saya juga menambahkan untuk di headernya itu terdapat kontak yang bisa di mana nanti bisa kita klik. Nah, nanti akan keluar tampilan kontak dari website yang saya buat. Nah, selanjutnya pada perintah soal nomor 1 juga yaitu perintah soal dari Bapak menyesuaikan struktur di view baik di layout maupun pada page. Nah, di sini saya membuatnya tuh di perbaikan root menggunakan partial view. Nah, pada layout ini, di folder layout ini tepatnya di folder layout ini terdapat juga folder guest. Nah, inilah struktur view yang dimaksud dari perintah soal Bapak. Saya di sini membuat app.php, CSS. Nah, seperti ini saya menambahkan ini untuk tampilannya, kemudian CSS-nya juga, kemudian ada footer-nya juga yang ini, kemudian ada header-nya juga. Nah, kemudian ada JS, saya menambahkan js.bat.php. Nah, di perintah soal Bapak juga menyesuaikan struktur view untuk folder page. Saya untuk folder page ini saya meletakkannya di form login di commit form login. Nah, tepatnya pada perintah soal Bapak di bagian page itu kita itu membuat
folder out, di mana di dalam folder out ini terdapat file berisi login.bat.php dan juga register.bat.php. Nah, ini adalah untuk tampilan login saya. Nih, kemudian ini untuk tampilan register. Nah, ini adalah untuk tampilan register pada halaman web saya. Nah, selanjutnya untuk di user, itu saya meletakkan komitnya di CRUD user dan perbaikan lainnya. Nah, untuk warga sendiri, untuk di user sendiri, nah ini adalah struktur view yang dimaksud. Nah, di dalam folder user ini terdapat beberapa file. Nih, pertama ini kita amati dulu. Di dalam folder research ini terdapat folder view, kemudian ada folder page. Nah, di dalam folder page inilah nanti di sini saya buat folder user. Nah, di dalam folder user ini saya membuat 3 file, yaitu sesuai dengan perintah soal, terdapat create, edit, serta index. Nah, ini untuk halaman create, kemudian ini untuk edit. Nah, di create ini di mana nanti tempat untuk kita tuh menampilkan untuk kita menginputkan apa-apa saja yang terdapat pada data user. Nah, selanjutnya edit ini di mana nanti kita mau mengedit data user yang sudah kita inputkan tadi. Serta index ini adalah halaman di mana nanti itu dia akan menampilkan hasil dari data yang sudah kita inputkan. Nanti seperti apa tampilannya. Sekarang kita ke karena user udah, berarti kita sekarang ke warga. Nah, saya buat di sini. Nah, untuk warga ini juga sama kayak yang tadi di dalam folder page, di dalam folder research dan folder view, kemudian di folder page, dan kemudian ditambahkan folder warga. Nah, di dalam folder warga inilah kita menambahkan 3 file, yaitu create.bat.php, edit.bat.php, dan juga index.bat.php. Nah, sama seperti yang si user tadi. Nah, create ini adalah tampilan di mana kita tuh bisa menginputkan seperti nama, terus ada jenis kelamin, terus ada agama, pekerjaan, nomor telepon, email. Nah, kemudian ada tombol submitnya. Nah, kemudian untuk edit ini sama juga seperti yang user tadi, gunanya itu untuk kita mengedit data warga yang sudah kita inputkan tadi. Misalkan terjadi kesalahan, nah kita juga menyediakan tempat editnya. Seperti kita menginputkannya tuh sama seperti yang tadi, sama seperti yang create, karena edit berarti harusnya sama isi yang diinputkan itu sama yang si create. Nah, selanjutnya untuk halaman index yaitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk menampilkan hasil inputan yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita tadi sudah ke user, kemudian sudah ke warga, sekarang kita ke jenis surat. Nah, jenis surat ini saya letakkan di commit CRUD jenis surat dan perbaikan partial view. Nah, di sini. Nah, ini dia. Di sini saya membuat di jenis surat ini terdapat pada sama halnya kayak user dan warga tadi, terdapat pada folder research, kemudian folder view. Di dalam folder view ini ada folder jenis surat. Di dalam view ini terdapat folder page, dan di dalam page ini terdapat folder jenis surat. Nah, di dalam folder jenis surat ini terdapat 3 file sama seperti yang tadi, create, edit, dan index. Nah, penjelasannya juga sama, di mana create. Nah, penjelasan juga sama, di mana create ini untuk menginputkan data dari jenis surat, kemudian edit ini untuk mengedit jenis surat, yang sama halnya isinya tuh sama, isi yang diinputkan itu sama seperti si create ini. Dan index ini sama juga untuk menampilkan hasil dari inputan, tampilan hasil dari inputan yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu penerapan icon. Nah, di sini saya sudah menambahkan icon tepatnya pada halaman dashboard. Nah, saya meletakkan komitnya itu di perbaikan root dan penerapan partial view. Menambahkan ikonnya itu pada bagian halaman layanan. Nah, di sini
di layanan. Nah, di sini saya menambahkan beberapa ikon. Nah, setelah kita memilih layanan itu nanti kan ada untuk tampilan jenis surat. Layanan yang terdapat pada halaman saya itu ada jenis surat, terus user dan warga. Di sini saya di jenis surat ini saya menambahkan ikon ini. Kemudian di user juga menambahkan ikon. Kemudian di warga juga saya menambahkan ikon. Nah, tampilannya itu ikon yang saya gunakan itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah ikon yang saya terapkan pada codingan yang sudah saya buat, yang tentunya sudah saya lakukan commit. Selanjutnya pada perintah soal nomor 2, untuk guest, menambahkan halaman about, kemudian deskripsikan modul masing-masing, tujuan apa, seperti apa alur, dan tambah gambar pendukung agar lebih menarik. Nah, di sini saya melakukan commitnya pada perbaikan root, tepatnya di halaman dashboard juga sama kayak tadi. Nah, di halaman dashboard ini. Nah, kita cari aja di sini about. Nah, di sini selesai perintah soalnya, jika guest itu kita menambahkan halaman about. Nah, di sini saya sudah membuat halaman about di mana sesuai perintah soalnya itu deskripsikan modul masing-masing, tujuan apa. Nah, layanan di sini adalah deskripsinya, layanan mandiri Bina Desa, sistem digital yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan administrasi kreatif desa seperti pembuatan surat keterangan, surat domisili, dan layanan kepemilikan lainnya secara online. Nah, kemudian perintah soalnya juga menambahkan gambar pendukung. Nah, di sini saya di sini juga sudah menerapkan gambar pendukungnya di sini about image. Nah, kemudian saya juga menambahkan beberapa deskripsi tambahan seperti proses pembuatan surat lebih cepat dan efisien, data warga tersimpan secara aman dan terintegrasi, serta pelayanan terbuka, transparan, dan mudah digunakan oleh semua kalangan. Nah, sudah selesai untuk soal nomor 2, lanjut ke soal nomor 3, di mana kita pada soal diperintahkan untuk membuat fitur floating button untuk menambah tombol WhatsApp yang jika diklik akan mengarahkan ke halaman untuk message WhatsApp. Nah, sebelum kita masuk ke WhatsApp, saya tadi belum menampilkan tampilan untuk di layanan sesuai dengan project saya tadi. Maksud saya di halaman about. Nah, di sini sudah ada ya ininya, judul besarnya, kemudian deskripsi pendukungnya, terus beberapa poin pendukung lainnya, dan kemudian ada gambar pendukung sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu layanan mandiri Bina Desa. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu voting button untuk menambahkan tombol WhatsApp. Nah, saya di sini udah buat commit khusus, yaitu voting WA dan penambahan CSS. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk tampilan CSS-nya seperti apa. Nah, ini dia untuk si WhatsApp, untuk tampilan button WhatsApp untuk di halaman web saya nanti. Nah, ini adalah link yang nanti akan saya panggil untuk supaya WA-nya itu nanti tampil. Kemudian kita langsung ke tampilannya. Nah, di sini coba kita buka. Nah, di sini jika kita klik open, maka nanti dia akan masuk ke WA kita. Nah, di sini adalah nomor pribadi saya sendiri. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu menerapkan view card. Nah, kalau untuk guest itu kalau untuk admin itu menampilkan tabel, sedangkan untuk guest menampilkan view card. Nah, karena kebetulan saya adalah guest, maka saya akan menampilkan view card, di mana saya melakukan commitnya itu ada pada CLUD jenis surat di sini. Nah, untuk tampilan view card-nya itu di sini tepatnya kita memasukkan tampilan card-nya itu di halaman indeksnya ya. Nah, jadi di halaman indeksnya itu di sini saya sudah memasukkan card nih supaya tampilannya itu card body, terus di sini card title, ada card teks juga. Nah, di sini lengkap.
Saya juga di sini di footernya itu juga ada ke footernya. Nah, saya sudah menampilkan untuk si card-nya. Nah, untuk tampilannya, misalkan di layanan, nah coba kita masuk ke jenis surat. Nah, di sini ini adalah tampilan view card-nya. Nah, selanjutnya pada soal nomor 4 juga ada instruksi soal untuk memperbaiki partial view. Nah, di sini saya melakukan komitnya itu pada perbaikan root. Di sini di perbaikan root. Nah, sebelum kita melakukan partial view, tentunya kita harus membuat dulu nih beberapa file, di mana beberapa file ini digunakan untuk tampilan di halaman web kita nanti. Nah, supaya gunanya apa? Supaya kita tidak melakukan codingan itu perulangan. Jadi kita tinggal masuk hanya memanggil filenya saja, memanggil folder serta file. Jadi nanti tampilannya itu sama, mirip. Jadi kita cuma nambahin isi dalamnya aja, tapi tampilannya itu tetap mirip antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya. Nah, di sini saya terdapat beberapa file, yaitu app.bat.php, ada CSS, ada footer, ada header, serta JS. Nah, di app.bat.php inilah di sini saya akan memasukkan codingan yang ada pada CSS, footer, header, dan juga JS. Nah, di sini saya melakukan include, di mana pada CSS itu saya melakukan include untuk memanggil halaman layouts. Nah, halaman layouts, kemudian guest, kemudian dia langsung memanggil si CSS. Nah, jadi setiap kita membuat tampilan webnya, kita cukup memanggil si ininya saja, cukup memanggil ininya saja, layout guest.css. Jadi kita nggak perlu ribet lagi untuk nyalin codingan tampilannya supaya dia itu lama. Intinya dia nanti tidak akan berulang. Nah, misalkan saya ambil pada halaman user. Nah, di mana tadi kita sudah memanggil, nah yang sudah kita input tadi, maka kita lakukan extend, di mana nanti kita akan memanggil si app. Nah, tadi di file app itulah di mana ada berkumpul di sana si CSS, kemudian ada header, ada footer. Nah, jadi nanti di setiap halaman pada user, warga atau jenis surat itu, kita cuma panggil aja di sini extend, kemudian kita panggil layouts.guest.app. Nah, jadi dia langsung tampilannya itu nanti bakal outputnya itu bakal sama. Akan pokoknya tampilan yang dihasilkan itu nanti sama dengan tampilan halaman yang lainnya. Sama juga kayak gini. Nah, dia juga extend layout guest.app. Index juga seperti ini, layout guest.app. Nah, section ini gunanya adalah untuk teman-teman itu seperti ibaratnya itu seperti wadah yang nanti di dalamnya teman-teman itu akan membuat tampilan di mana nanti si user itu bisa menginputkan segala sesuatu sesuai dengan web teman-teman. Jadi misalkan kayak saya layanan mandiri, mungkin nanti saya bisa menginputkan data surat atau dan lain sebagainya. Mungkin itu saja beberapa yang saya jelaskan untuk komit yang sudah saya lakukan dalam semua perubahan baik dari nomor 1 sampai nomor 4. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.